Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada seorang pengamat yang songong ketika terang-terangan menuduh bahwa kabinet Pak Prabowo yang diisi menteri-menteri bekas dari Pak Jokowi itu adalah orang yang suka korupsi, orang yang masih membela Pak Jokowi, pokoknya yang buruk-buruk lah yang dikatakan oleh pengamat ini ya. Apa dia nggak ngerti apa gimana sih? Contohnya Pak Mentan Amran, Bu Sri Mulyani, terus Pak Erlangga, terus dan lain sebagainya, itu kan memang orang-orang yang kompeten. Pak Erick Thohir, orang yang kompeten di bidangnya, kok masih saja menuduh seperti itu, kok masih saja menarasikan adu domba seperti itu gitu loh. Alhasil pernyataan dari pengamat ini langsung dibantah telak oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Mentan Amran, bahkan sangat keras sekali menanggapi pernyataan dari pengamat yang sok pintar ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. 200 hari nanti kita akan lihat akan banyak orang-orang Jokowi yang kemungkinan masuk penjara. Ini kan juga memperburuk situasi di pemerintahan. Oh, ada loyalis ganda. Loyalitasnya kepada presiden yang lama. Kesempatan menurut saya pada Prabowo. Lebih baik nonaktifkan dia. Atau jangan tanggung-tanggung. Reshuffle. Anda tadi bicara survei, Bu. Menteri yang kemudian dinilai buruk, rata-rata memang orang-orang lingkaran dari Presiden Jokowi. Karena ada juga pengamat, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas, enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara. Pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Lebih baik ngapain saya pidato kalau tidak merubah mindset. Rezeki boleh dicari, tapi jangan harga diri digadaikan. Dan orang hukum boleh cek juga saya, boleh cek jejak kami. Dan tidak jarang kami berhadapan orang fakultas hukum di luar. Ini tidak benar, muak, oknum, bukan fakultas hukum. Ini baru 100 hari, baru 130 hari, sudah 50 kami kirim, dan tersangka sudah lebih 10. Kami umumkan nanti, aku pecat lagi pulang ini. Nggak ada kompromi, nggak bisa. Tahu apa dampaknya? Minyak goreng baru diancang-ancang naik, aku katakan, aku beresin kamu kalau kau macam-macam. Langsung turun. Beras turun. Stabil, tahu. Inflasi 1,5 terbaik selama Republik ini merdeka, inflasi kemarin. Kami 21 tahun di birokrat, jadi menteri dilantik 3 kali. Nggak pernah aku lobby minta jabatan, dan boleh dicek. Dan saya berani katakan, selama kami menjabat 21 tahun, kalau ada 1.000 rupiah masuk di dompet saya, lobby selama kami menjabat, hari ini aku berhenti jadi menteri. Jangan gadaikan ini diri. Masyarakat Sulsel, todok pulih. Satunya kata dengan perbuatan. Kenapa tumpuan negara ada di pengadilan, ada di hukum. Saya ketemu satu orang, saya tidak sebut nama, masuk pengadilan, jujur. Saya bilang, kalau saya punya santet, saya santet ini. Orang ini nggak layak hidup di Republik ini. Dan boleh juga, seluruh hukum boleh cek saya. Kalau ada satu mengatakan, aku pernah tanda tangannya, saya bayar tanda tangannya, saya negosiasi. Selama kami menjabat. Masih ingat proposal atau ucapan saya waktu saya menteri? Itu dia bilang, ini kalau jadi pemimpin ini habis orang-orang. Tahu Bapak Ibu, kami menteri, bukan kami hebat. Kami menteri periode pertama itu
784 orang aku sanksi, blacklist, 400 tersangka masuk penjara, dan orang katanya ada naga 1 saya masukkan. Dulu 9 tinggal jadi 8. Ini Pak Dirjen, Pak Prof boleh tanya. Enggak, dia datang, enggak. Aku bisik telinganya, kamu tidak punya pengalaman di penjara. Kamu kaya raya, boleh kaya raya, tapi kamu tidak bisa membeli saya. Aku tidak mau harga diriku kamu beli. Nah, ini mafia. Kami tolong, saya dibantu juga ya kalau ada orang hebatnya. Prof, Pak Dekan, aku dibantu nanti. Ini aku lagi tempur, pulang tempur lagi. Saya obrak-abrik. Oh, selama kami bertanda tangan, aku beresin kamu. Kemarin minyak goreng 25, yang mafia pupuk 27. Saya pulang ini aku umumkan lagi, saya pecat direktur. Saya pecat, bukan copot, saya pecat. 2 sudah tersangka, kami penjarakan. Nggak boleh dimaini ini negara. Benar Bapak Ibu? Bisa ya? Semua, kalau perlu semua yang menjabat, kita diskusi, semuanya Zoom saja. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Tumpuan negara ada di hukum. Kalau hukum sudah ditegakkan, maju ini republik. Maju ini republik. Kalau tidak ada kepastian hukum, bisnis pengusaha lari. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau ini dipermainkan, semua berantakan. Teknik berantakan, pertanian berantakan, ekonomi berantakan, semua berantakan. Jadi tulang punggung negara, hukum. Tolong pilih ketua yang bisa jadi ketua dan bendahara dan menegakkan keadilan. Setuju nggak kalau saya bicara padanya? Umurku sudah 56, udah tua saya. Saya ingin ini negara ini menjadi negara superpower. Doakan sektor pertanian, kami tidak beri kompromi. Sektor pertanian ini kita capai lompatan di saat krisis, kita merebut penghargaan tertinggi dunia, food security, dan diterima oleh Bapak Presiden. Kami terharu. Kemudian baru saja produksi kita tertinggi. Kemudian mungkin Bapak Ibu dengar ada sawit kita rebut. Hari ini kalau tidak salah sudah 1 juta hektar. Yang melanggar, kebetulan kami wakil ketua, ambil dengan Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, dengan Panglima TNI. Kami ikut di dalamnya. Ini negara subur, hebat, luar biasa negara, kaya raya. Tapi sekali lagi, apa kata-kata dari Wajo itu, ada nana Papua, Mariade kata Wajo, ada nana Papua. Jadikan hukum itu panglima, bukan kita-kita. Hukum itu panglima. Pasti jadi republik ini. Ya Bapak Ibu, sebelum saya tinggalkan, ini capaian kita kemarin. Jelang ini capaian Ramadan dan Idul Fitri, oh ini pidato Bapak Presiden nih, kondisi pangan kita dipercepat saja. aman. Kondisi pangan kita aman. Kondisi pangan kita cukup terkendali. Coba bisa kelihatan. Ini juga membuat saya tertekan. Tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita Langsung katakan. aja. Nah, kalian panglima tertinggi. Ini Bukan kalau orang berprestasi kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat sama kalian. Terima kasih untuk jajaran semuanya. Seluruh kecuali apa? pertanian, seluruh Apa? Oh, jangan. kalangan yang berurusan sama pangan. Jangan. Sampaikan Ah, hormat itu saya. adab, jangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu beliau hormat dan terbuka, ada Pak Rektor. Ada Pak Rektor saya tahu hormat saya tuh pucat begini. Kenapa?
terlalu berat beban itu bagi saya. Kita itu sebagai Bugis Sulawesi Selatan, Makassar, suku Bugis Makassar, terlalu berat diapresiasi di depan publik. Tahu, begitu pulang asam lambung saya naik. Stres berat. Saya minum obat sekarang, stres berat. Begitu kami dapat mafia pupuk, tahu 3,2 triliun kemarin kerugian petani. Kami langsung menghadap Bapak Presiden, izin. Ini 25 pengusaha konglomerat, aku beresin. Apa kata beliau? Ini digas, direm, gas pun, lanjutkan. Oh siap Bapak Presiden, saya pulang. Cuma kemarin ada yang tidak mengerti apa itu efisiensi. Maaf, terakhir ya, kami perlu sampaikan kebenaran. Kami perlu sampaikan kebenaran. Kami menjadi pegawai dari kecil, atasan direktur saya dulu di BUMN, siapapun pasti, Pak, ini salah. Pasti, tapi caranya beradab, 4 mata. Jangan berteriak di pinggir jalan, Pak, ini salah, ini salah, ini salah. Terserah Bapak. Sesudah itu saya berdoa, ya Allah dosanya ada di atasanku, bukan di saya lagi. Jangan kira aku tidak pernah dipaksa, aku dipaksa juga dulu. Korupsi 74 miliar. Harganya 40 miliar di markup menjadi 74 miliar. Akhirnya saya tinggalkan perusahaan. Kami keluar jadi pengusaha. Nah kemarin saya lanjutkan, Bapak Presiden di sidang kabinet disampaikan, ini tertutup, off the record ya wartawan. Apa dikatakan? Jangan pikirkan saya, pikirkan rakyat. Menteri-menteri pikirkan rakyat. Satu, Bapak Ibu tahu masalah tiket, dipanggil direktur tiket, tahun baru, turunkan harga tiket. Oh tidak bisa gini. Oh ya, makasih. Berarti kamu yang turun, karena harga tiket tidak bisa. Pulang langsung diganti. Diganti kan? Direktur di Rut Garuda. Yang kedua, listrik minta turun. Oh siap Pak, karena sudah dengar kemarin di Rut tidak bisa naikkan, jadi ya kamu yang turun. Tidak bisa turunkan, berarti kamu turun. Karena aku mau turun. Tol disuruh diskon. Kemudian sektor pertanian, pupuk naik 2 kali lipat. Kemudian irigasi diperbaiki, semua birokrasi dicabut. 4 perpres kami terima langsung. Anggaran dinaikkan 3 kali lipat. Berikan rakyat. Kemudian efisiensi, efektif, produktif. Di tempat kami efisiensi 1,7 triliun, hasilnya 4 bulan menjadi 17 triliun. Ini yang dimaksud Bapak, ada biaya macam-macam, biaya apa namanya, perjalanan dinas, biaya cipika-cipiki, kalung bunga, cabut semua. Itu 20 triliun. Biaya ATK, alat tulis 20 triliun, 40 triliun. Itu yang dimaksud beliau. Bukan apa Pak Rektor itu mahasiswa UKT apa? Beasiswa, nggak ada itu, sedikit pun nggak ada dihapus. Ada yang pelesetkan, tidak ingin negara ini kuat. Bapak Ibu, tidak ada satu negara tetangga ingin Indonesia swasembada pangan, ingin mandiri pangan. Nggak ada, omong kosong kalau ada. Kenapa? Indonesia pasar terbesar, 282 juta butuh makan tiap hari. Pangan bermasalah, negara bermasalah.